Selamat malam teman-teman. Niat saya bikin video ini yaitu kita untuk sama-sama belajar bareng mengenai dunia perkriptoan. Karena beberapa tahun belakangan ini pasti sudah sering dengar apa itu cryptocurrency. Oke. Sebelum mulai pembahasannya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa saya tidak menerima titip dana apapun. Oke, intinya di sini saya bikin video untuk belajar bareng-bareng. Jika ada yang punya pendapat lain, silahkan teman-teman boleh komen di video di bawah ini. Oke, yang pertama, kalau kalian teman-teman udah tahu ya silahkan skip aja video ini, nggak apa-apa. Kalau yang belum tahu, alangkah baiknya tonton dulu, siapa tahu bermanfaat. Oke, sekarang kita bahas cryptocurrency. Apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency yaitu mata uang digital yang dipakai untuk bertransaksi virtual dalam jaringan internet dengan teknologi blockchain. Sejak 2013 lalu, cryptocurrency sudah mulai mendapat perhatian dari banyak masyarakat. Banyak juga media yang mulai memberitakan mata uang cryptocurrency ini. Tidak bisa dipungkiri, pasti menimbulkan pro dan kontra dengan munculnya kripto ini. Nah, kenapa kripto ini banyak digemari masyarakat dan bagaimana kerjanya? Cryptocurrency adalah mata uang digital atau virtual yang dijamin oleh kriptografi. Seperti dikutip dari Investopedia. Dengan adanya kriptografi, mata uang digital ini menjadi hampir tidak mungkin dipalsukan. Definisi cryptocurrency dari karakteristik dan kegunaannya yaitu sebagai berikut, yaitu digital. Karena ini berbentuk digital, berarti hanya berlaku di komputer. Tidak hadir dan tidak ada dalam bentuk fisik, seperti yang kita pegang sehari-hari. Sistem transaksinya yaitu peer-to-peer, jadi dari satu orang ke orang lainnya secara online. Dan bersifat global. Jadi kita bisa bertransaksi antar negara bebas dan tidak dipengaruhi oleh kurs. Dan terenkripsi. Nah, setiap pengguna memiliki kode tersendiri untuk bertransaksi dengan cryptocurrency. Setiap melakukan transaksi, pengguna tidak bisa melihat transaksi tersebut dilakukan oleh siapapun. Tidak ada nama asli yang muncul setiap transaksi. Tidak ada aturan apapun tentang siapa yang bisa menggunakan cryptocurrency dan digunakan untuk apa. Terus cryptocurrency juga terdesentralisasi. Transaksi uang pada umumnya selalu melibatkan setiap pihak menengahi atau perantara setiap transaksi seperti bank. Namun, di dalam dunia cryptocurrency tidak ada bank atau pihak tersebut. Jadi setiap orang bertanggung jawab atas uang mereka sendiri. Terus dalam
cryptocurrency, yaitu tidak perlu percaya pada siapapun dalam sistem. Itu namanya truthless dalam menggunakan cryptocurrency. Karena cryptocurrency mata uang yang berbentuk digital dapat digunakan untuk transaksi antar pengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga. Cryptocurrency juga banyak masyarakat yang menggunakan sebagai alat instrumen untuk investasi. Hal ini karena disebabkan oleh naik turunnya nilai kripto itu sendiri. Semakin banyak orang yang percaya sama cryptocurrency, maka nilainya akan naik. Selanjutnya mengenai fungsi cryptocurrency sendiri, yaitu transaksi. Ada sebagian toko yang sudah mulai menerapkan alat untuk bertransaksi menggunakan cryptocurrency. Termasuk ada perusahaan ternama Overstock dan Newex. Ada juga yang restoran, hotel, penerbangan, aplikasi bar sudah menggunakan cryptocurrency. Dikutip dari Cointelegraph. Terus ada lagi yaitu mining, penambangan. Untuk bisa menambang, pengguna harus memecahkan teka-teki kriptografi yang rumit untuk dikonfirmasi transaksi dan mencatatnya dalam blockchain. Teka-teki tersebut diselesaikan atau dipecahkan dengan cara menambang atau mining. Semakin besar daya komputasi pengguna, maka semakin besar pula peluang mereka untuk memecahkannya. Jika mereka berhasil memecahkan teka-teki tersebut, maka mereka akan mendapatkan reward atau hadiah sebagai biaya transaksi. Bisa juga kripto sebagai alat investasi. Intinya, jika semakin banyak orang melakukan investasi dengan kripto, maka harga juga akan meningkat. Nah, dari situlah mereka akan mendapatkan keuntungan dari waktu ke waktu. Jika mereka membelinya di harga bawah, ditunggu beberapa waktu kemudian, jika harganya naik dan semakin banyak yang melakukan investasi, otomatis ia akan mendapatkan keuntungan dari situ atau profit. Perlu diingat, kripto ini termasuk kategori high risk, jadi tinggi risiko. Kripto bisa juga digunakan untuk trading. Jadi para trader yang sudah mempunyai ilmu yang mumpuni, silakan bisa trading di sini. Ada beberapa jenis koin. Pertama Bitcoin. Nah, Bitcoin ini merupakan simbahnya cryptocurrency yang pertama dan sampai saat ini masih populer. Bitcoin ini muncul pada tahun 2009 dan diciptakan oleh diciptakan oleh mungkin grup bernama Satoshi Nakamoto. Tidak tahu itu nama orang, kelompok, atau perusahaan. Yang kedua, Litecoin. Litecoin yaitu cryptocurrency yang juga hadir pada awal mata uang digital tersebut diluncurkan. Cryptocurrency Litecoin ini hadir pada 2011. Ini sebagai mata uang digital peer-to-peer yang menghasilkan blok baru yang membentuk blockchain dengan kecepatan lebih cepat. Jadi Litecoin ini bisa digunakan untuk transaksi dengan lebih cepat tanpa memerlukan sistem komputasi yang kuat. Yang ketiga yaitu Dogecoin.
Dogecoin adalah turunan dari Litecoin, muncul pada tahun 2013. Awal mula muncul koin Doge ini berawal dari cuman meme, yaitu candaan. Cryptocurrency Dogecoin yaitu paling bersahabat. Kenapa? Karena komunitasnya sering melakukan donasi dan banyak kegiatan lain positif yang ia kerjakan. Dogecoin memiliki nilai lebih rendah daripada Bitcoin, maka tidak heran jika penggunanya bisa menggunakan jenis cryptocurrency ini untuk transaksi kecil, donasi, atau memberi trip. Ada lagi yaitu Bitcoin Cash. Bitcoin Cash belum lama, 4 tahun yang lalu baru diluncurkan, yaitu pada tahun 2017. Ada lagi yaitu Feathercoin. Feathercoin yaitu cryptocurrency bersifat open source. Nah, ini dibuat oleh Peter Bushnell, seorang IT officer di Brasenose College, Oxford University. Feathercoin memiliki nilai dengan Litecoin dan berada di bawah lisensi MIT. Sekarang kita masuk ke kelebihannya. Kelebihannya yaitu universal. Maksudnya yaitu seluruh dunia bisa menggunakan cryptocurrency ini. Dan sementara tidak semua orang memenuhi syarat untuk mendaftar menjadi nasabah di sebuah bank. Oleh karena itu, kripto dianggap universal karena tidak ada syarat apapun bagi penggunanya. Cepat. Transaksi cryptocurrency terbilang cepat jika dibandingkan dengan transaksi bank. Sementara itu, perdagangan ini, Bitcoin, hanya membutuhkan waktu sekitar beberapa menit hingga 1 jam saja, yaitu transparansi. Bagi pengguna cryptocurrency bisa melihat semua transaksi yang pernah ia lakukan, yaitu kontrol individu atau kontrol pribadi. Setiap pengguna yaitu pasti harus bertanggung jawab atas uangnya masing-masing. Jadi, alangkah baiknya sebelum investasi di koin-koin yang ingin Anda investasikan, lebih baik search dulu, pahami dulu bagaimana prospek koin tersebut. Ada beberapa kekurangan, yaitu kekurangannya bisa menjadi celah bagi oknum-oknum penjahat karena tidak ada yang tahu siapa yang ada di balik sebuah kode kriptografi. Nah, karena itu banyak sekali orang yang memanfaatkan cryptocurrency untuk kejahatan. Nah, mereka bisa menggunakan transaksi ini untuk barang ilegal atau mata uang digital tanpa bisa dilacak. Itu jangan pernah lupa sandi ya. Sekali lupa sandinya, uang Anda yang investasikan ke koin tersebut bisa hilang dalam sekejap. Kenapa? Karena sistem ini menggunakan kata sandi dan tidak ada pihak yang mengaturnya. Maka jika kehilangan, kamu akan kehilangan semua. Anggapan ilegal. Ada beberapa negara yang menganggap kripto ini ilegal dan tidak berlaku untuk transaksi jual beli di negaranya. Oke, sekian, terima kasih. Ya, jangan lupa subscribe YouTube saya. Saya membuat video ini tujuannya untuk belajar bareng. Dukung terus channel ini biar saya lebih semangat untuk berbagi informasi. Kalau untuk berbagi ilmu mungkin belum ya, karena saya masih belajar. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan share.